Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadlan Abdullah. Saya dari 4D4 LKA. Di sini saya akan mempresentasikan materi K3, yakni APD dokter dan tim medis dalam menangani pasien COVID-19. Latar belakang. Peran dari para tim medis dan para dokter dalam menangani pasien COVID-19 di sini sangatlah dibutuhkan. Dengan melihat sifat pandemik COVID-19 ini yang mudah tertular, maka dibutuhkan sebuah SMK3, Sistem Manajemen K3, untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang dialami oleh para dokter tersebut. Tujuan dan manfaat makalah ini. Yang pertama, tujuan dibuat makalah ini adalah untuk memberitahu macam-macam APD yang harus diterapkan para dokter dalam tim medis yang lain. Kemudian manfaat dari materi makalah ini adalah memberi wawasan kepada pembaca mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK3 dalam pemakaian APD dalam dunia medis. Batasan masalah. Makalah ini hanya membahas tentang penerapan K3 berupa APD yang digunakan oleh para dokter dan medis yang lain yang berada di garda terdepan untuk menangani pasien COVID-19. K3 mempunyai pengertian, yakni secara filosofi merupakan tim pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan. Yang pertama, tenaga kerja dan manusia pada umumnya, baik jasmani maupun rohaninya. Yang kedua, hasil karya dan budaya menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Yang kemudian, keilmuan, suatu ilmu pengetahuan dan penerapan dapat mencegah kecelakaan, baik berupa kebakaran, peledakan, pencemaran, dan lain-lain. Accident prevention. Tujuan K3, yang pertama melindungi para pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja. Yang kedua menjamin agar setiap sumber produksi dapat dipakai secara aman dan efisien. Yang terakhir, menjamin proses produksi berjalan lancar. Kedua, keselamatan, safety. Safety merupakan mengendalikan kerugian dari kecelakaan, control of oxygen loss. Yang kedua, kemampuan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan risiko yang tidak bisa diterima. Ketiga, kesehatan. Kesehatan merupakan derajat atau tingkat keadaan fisik dan psikologi individu. Nah, di sini ada makna logo K3. Yang pertama, palang yang berarti bebas dari kecelakaan dan sakit akibat kerja. Yang kedua, warna putih yang digunakan berarti bersih, suci. Yang ketiga, warna hijau yang digunakan memiliki makna selamat, sehat dan sejahtera. Kemudian 11 gerigi roda adalah unsur-unsur 11 bab dalam Undang-Undang Keselamatan Kerja. APD merupakan seperangkat alat yang dapat melindungi transmisi atau penyebaran mikroorganisme. Apa saja bagian yang dibutuhkan untuk dilindungi? Yang pertama, mata, muka, kemudian hidung, kepala, telinga, tangan, dan kaki. Nah, ini contoh APD untuk melindungi kepala. Ini pelindung mata, yang ini masker. Nah, ini gaun yang biasanya dipakai dokter. Udah, ini apron, celemek. Nah, ini sarung tangan, ini pelindung kaki. Nah, sekarang APD dalam menangani pasien corona COVID-19 ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkat 3 yakni untuk dokter dan perawat. Nah, di sini yang dilindungi adalah, dan di sini yang harus dipakai
dalam tingkat 3 ini adalah pelindung mata, yang kedua penutup kepala, masker terutama, gaun, sarung tangan, sepatu, yang terakhir sepatu. Kemudian pada tingkat 2 ini yang wajib dipakai adalah pelindung mata, penutup kepala, masker, sarung tangan sekali pakai tentunya, dan gaun. Nah, yang wajib mengenakan APD pada tingkat 2 ini adalah dokter, perawat, laboran, radiografi, farmasi, dan petugas kebersihan yang ada di rumah sakit. Kemudian yang terakhir APD tingkat 1 biasanya diharuskan untuk para sopir ambulan. Di sini mereka wajib mengenakan masker, sarung tangan sekali pakai, dan baju kerja mereka. Nah, di sini ada data pendukung yang akan saya tampilkan. Di sini ada data dokter dan tim medis yang meninggal karena COVID-19. Di Italia ada 100 orang yang meninggal, sedangkan di luar Jatim ada 23 orang, dan di Jawa Timur hingga saat ini masih terdapat 1 orang yang meninggal dari kalangan dokter dan tim medis. Nah, ini merupakan analisa dan pembahasan mengapa dokter dan tim medis bisa sampai tertular COVID-19. Yang pertama, kurang siapnya dokter dan para tim medis yang lain dalam menangani pasien COVID-19 yang begitu banyak. Yang kedua, kurangnya persediaan APD bagi para dokter dan tim medis yang lain yang berada di garda terdepan. Yang ketiga, terdapat beberapa dokter yang dia membuka praktek sendiri. Yang keempat, faktor lelah karena banyaknya pasien yang terus berdatangan. Yang terakhir, pemakaian APD yang tidak standar. Nah, ini tentu menjadi faktor utama penyebab mereka tertular COVID-19. Kesimpulan dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa pemakaian APD bagi para dokter dan juga tim medis yang lain sangatlah berpengaruh. Sudah terbukti dari data yang sudah tertampil sebelumnya. Kemudian APD tingkat 3 merupakan APD yang wajib dikenakan oleh dokter dan perawat. Mereka harus menggunakan masker N95 atau ekuivalen. Kemudian gaun khusus, sepatu bot, kemudian pelindung mata, sarung tangan, bedah karet steril dan sekali pakai, kemudian penutup kepala, dan yang terakhir adalah apron. APD tingkat 2, APD wajib dikenakan oleh dokter, analis, radiografer, farmasi, dan petugas kebersihan di sana. APD yang wajib dikenakan berupa masker bedah tipis, gaun, sarung tangan karet sekali pakai, dan pelindung mata. APD tingkat 1, APD yang digunakan pada lokasi atau kondisi yang relatif kurang berisiko. Jenis APD yang termasuk kategori ini yakni berbagai jenis masker, sarung tangan kerja yang berbahan karet sekali pakai, serta gaun. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.